Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Mahasiswa sebangsa dan setanah air. Berbicara tentang mahasiswa, sebagian besar dari kita sudah mengetahui siapa yang disebut mahasiswa. Semua orang mempunyai pengertian yang berbeda tentang mahasiswa dan semua itu tidak ada yang salah. Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI nomor 30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Selanjutnya, menurut Sarwono tahun 1978, mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18 hingga 30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang seringkali syarat dengan berbagai predikat. Dasar pikir perguruan tinggi dipandang sebagai institusi independen merupakan hal yang menguatkan pemahaman kita bahwa di dalamnya terisi oleh para intelektual bangsa dan calon-calon pemimpin masa depan yang mempunyai spesifikasi ilmu masing-masing. Tuntutan atau tanggung jawab ilmu pengetahuan yang didapatkan dari sebuah perguruan tinggi membawa kita ke pertarungan sesungguhnya, yaitu realitas dalam bermasyarakat nantinya. Proses pembelajaran di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi ditujukan untuk membekali diri pelajar untuk dapat menjawab tuntutan yang ada di masyarakat. Pada umumnya, yakni melalui transformasi keilmuan dapat tercipta pemberdayaan masyarakat. Partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan peningkatan taraf hidup berbangsa dan bernegara. Yang menjadi tugas mahasiswa-mahasiswi adalah mengamalkan ilmu yang mahasiswa-mahasiswi dapatkan di kampus nantinya untuk kepentingan dalam bermasyarakat, baik dalam hal ikut andil dalam memberikan tawaran solusi dari sebuah masalah yang dihadapi, peningkatan sumber daya manusia, ataupun yang lain. Sebagai mahasiswa, kita mempunyai peran double, pertama sebagai kaum terpelajar, yang kedua sebagai anggota dari masyarakat. Oleh karena itu, dengan sendirinya tanggung jawabnya juga menjadi lebih besar karena memainkan dua peran sekaligus. Mahasiswa mempunyai kekuatan dalam daya nalar dan keilmuannya dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun, unsur penting dari ilmu dan daya pikir itu adalah entitas nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Idham Khalid bahwa ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan. Perguruan tinggi adalah sebuah institusi yang tidak sekedar untuk kuliah, mencatat pelajaran, pulang dan tidur, tapi harus dipahami bahwa perguruan tinggi adalah tempat untuk pengembangan mahasiswa dalam melakukan kontemplasi dan pengembaraan intelektual, agar mempunyai idealisme dan komitmen perjuangan sekaligus tuntutan perubahan. Penggagasan terhadap terminologi perguruan tinggi tidak akan bisa dilepaskan dari suplemen utama, yaitu mahasiswa. Stigma yang muncul dalam diskursus perguruan tinggi selama ini cenderung berpusat pada kehidupan mahasiswa. Hal ini sebagai konsekuensi logis agresivitas mereka dalam merespon gejala sosial ketimbang kelompok lain dari sebuah sistem sivitas akademika. Akan tetapi, fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa derap modernisasi di Indonesia dengan pembangunan sebagai ideologinya telah memanjarkan mahasiswa dalam sekat depolitisasi dalam kampus. Keberhasilan upaya dengan dukungan penerapan konsep NKK atau PKK itu, pada sisi lain mahasiswa dikungkung dunia isolasi hingga tercerabut dari realitas sosial yang melingkupinya. Akibatnya, mahasiswa mengalami keagamaan atas dirinya maupun peran-peran kemasyarakatan yang semestinya diambil. Mahasiswa pun tidak lagi memiliki kesadaran kritis dan bahkan sebaliknya bersikap apolitis. Melihat realitas seperti itu, maka perlu ditumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa dalam merespon gejala sosial yang dihadapinya. Karena di samping belum tersentuh kepentingan praktis, mahasiswa lebih relatif tercerahkan atau
well informed, dan potensi sebagai kelompok dinamis yang diharapkan mampu mempengaruhi atau menjadi penyuluh pada basis masyarakat baik dalam lingkup kecil maupun secara luas. Dengan tataran ideal seperti itu, semestinya mahasiswa dapat mengambil peran kemasyarakatan yang lebih bermakna lagi kehidupan kampus dan masyarakat. Mendefinisikan mahasiswa secara sederhana akan menafikan peranannya yang nyata dalam perkembangan arus bangsa. Ketika kita mencoba menyederhanakan peran mahasiswa dengan mengambil definisi setiap orang yang belajar di perguruan tinggi, definisi itu akan menjadi pembusukan esensi dari mahasiswa. Jadilah mahasiswa menjadi tereliansi dengan kehidupan sosial, dan kampus menjadi belahan bumi lain dari tatanan bumi secara global. Maka menafikan perjuangan mahasiswa dalam bangsa dan negara jelas sebuah histori sejarah yang sangat menyakitkan. Karena bagi kita semua, sejarah masa lalu adalah cermin bagi masa kini dan masa yang akan datang. Dan sejarah adalah instrumen pokok untuk merefleksikan diri menatap akar penyelesaian masalah bangsa hari ini. Pernyataan Muhammad Hatta tentang posisi kaum inteligensia menyadarkan bahwa dalam memainkan peran dan fungsi kaum inteligensia tidak lepas dari pertanggungjawaban statement yang dilempar di kalangan publik secara luas. Pertanggungjawaban kaum inteligensia muncul sebagai kontrol terhadap negara dan kekuasaan yang cenderung gagap dan mengubah haluan menjadi pengurus intelektualitas masyarakat dan mengeksploitasi masyarakat luas demi sebuah ilusi kekuasaan. Kaum inteligensia mempunyai peranan yang double sebagai masyarakat dan sebagai kaum terpelajar. Oleh karena itu, dengan sendirinya tanggung jawabnya juga menjadi lebih besar karena memainkan dua peran sekaligus. Kaum inteligensia mempunyai kekuatan dalam daya nalar dan keilmuannya dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun, unsur penting dari ilmu dan daya pikir itu adalah entitas nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Idham Khalid, bahwa ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan. Pengalaman ilmu dan daya nalar kritis mahasiswa untuk turut serta dalam penyelesaian masalah bangsa tidak boleh dilebihi oleh kenikmatan politik. Sangat dilematis ketika mahasiswa dihadapkan pada tanggung jawab moral, tetapi dihadapkan pada lubang syahwat politik. Dan akhirnya banyak juga yang terjebak untuk melacurkan daya nalar keilmuannya untuk menggapai kepentingan pragmatis. Bagaimana mahasiswa memandang realitas sosial sebagai wadah perjuangan dan tidak memaafkan tanggung jawab intelektual sebagai orang yang belajar dan menuntut ilmu sedalam-dalamnya? Ketika menjadi mahasiswa, telah gagal menapaki semangat idealisme pertanggungjawaban, moral dan intelektual, maka bisa dipastikan ketika keluar dari komunitas kampus akan menjadi sampah peradaban yang merusak tatanan nilai dan etika dalam bernegara dan bermasyarakat. Adapun sedikit kata motivasi dari saya, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan mungkin bisa bertahan. Sekian orasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.